Umpama kita sedang sholat ya di shop-shop yang agak depan lah, shop 8, 9 itu kan depan, ya nggak apa-apa di shop depan lah. Nah, dengan tidak tahan kita batal wudhunya, kentut. Tapi ya silent lah, mode silent, yang kita aja yang tahu gitu. Iya. Silent, kita doang yang tahu, mereka nggak ada yang tahu gitu. Nah, posisi kan kita masih di sholat nih, kan batal berarti meren, batal karena hitut. Lalu kita mau ke tukang tuh, mau wudhu tuh, malu Pak Musli. Iya. Jadi mau dibatalin, mau enggak mau dilanjutin batal, mau dibatalin ke belakang nanti ketahuan, loh itu tuh si eta itu Pak Musli. Jadi kita kan itu silent hitutnya tuh, tapi bau kan, kayak kalau silent itu biasanya kan bau. Orang tuh kan pada cahan itu. Nah kalau kita ke belakang wudhu, penting kan nyahoan Pak Musli, ternyahokan gitu. Jadi orang-orang tuh oh si Ikhwan gitu tuh. Jadi gimana tuh solusinya Pak Musli? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana futuhal arifin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika badan abada. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bersama dalam suasana bulan suci Ramadan malam ke-12. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, terutama sehat jasmani dan rohani, diperkuat fisik kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini selalu diberi kelonggaran dan mudah-mudahan pahalanya diterima dan mudah-mudahan diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan pada junjungan baginda alam Nabi Ana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat dan juga hadirin yang ikut ngaji Ramadan malam hari ini, juga yang hadir mengikuti bergabung di live, mudah-mudahan malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan sampai pada tanggal 15 Ramadan. Berarti hitungan waktu 4 hari atau 5 hari lagi ini harus khatam ya. Baik dari bacaan kitab Safinatun Najah dan juga kitab Risalah Al-Mahid yang dibacakan sesuai jadwal. Yang selanjutnya, sebelum malam hari ini kita lanjutkan dengan pengajian dan pembacaan kitab Safinatun Najah yang akan dibacakan oleh sahabat Muslih. Sebagai pengisi pada malam hari ini, saya atas nama pengatur acara yang membuka malam hari ini menyampaikan sebelumnya informasi tentang kegiatan santunan anak yatim. Kepada simpatisan dan donatur, kami tidak akan bosan-bosannya untuk mengajak untuk ikut serta berpartisipasi mendonasikan sebagian rezekinya untuk anak yatim, khususnya di Desa Tanjung Sari Timur. Alhamdulillah dari rekapan kami
di tahun 2022 ini sesuai data anak yatim se-Desa Tanjung Sari Timur per bulan Maret belum sampai ada rekapan selanjutnya itu ada jumlah 72 anak yatim. Dan insya Allah semua data dari data anak yatim tidak akan terlewatkan, maka kami pun minta saran barangkali ada tambahan data anak yatim di Desa Tanjung Sari Timur untuk bisa disetorkan kepada panitia pelaksana khususnya yaitu dari pengurus GP Ansor Tanjung Sari Timur dan pengurus Karang Taruna Tanjung Sari Timur. Dan hasil donasi kami sampaikan terima kasih kepada simpatisan donatur yang sudah ikut berbagi. Terima kasih yang lewat transfer dan juga lewat langsung donasikan rezekinya untuk anak yatim. Sementara ini belum bisa kami sebutkan nama satu persatu karena masih butuh ada rekapan. Tapi total untuk donasi pada pertanggal 10 April kemarin, kita juga belum rekap sampai tanggal sekarang ini, sudah ada keuangan untuk dana yatim berjumlah Rp8.958.000. Itu belum rekapan untuk amplop yang disebar di masyarakat. Untuk itu kita mengajak insya Allah tanggal 15 sampai 16 Ramadan sampai seterusnya dalam kegiatan mendekati pelaksanaan santunan. Ini panitia akan ke lapangan sekaligus untuk penjemputan amplop yang sudah dibagikan kepada masyarakat. Itu saja informasi dan pemberitahuan pembuka malam hari ini. Kita langsung mengisi kegiatan ngaji Ramadan yang akan kita baca, kitabnya adalah Safinatun Najah yang akan dibacakan oleh sahabat Musli. Kepada beliau waktunya kami berikan seluas-luasnya untuk pembacaan kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Nanti pasal demi pasal akan dibaca dan barangkali ada yang mempersiapkan pertanyaan di komentar, kolom komentar. Kita persilakan dari mulai sekarang dan bagi yang hadir di sini juga bisa menyampaikan pertanyaan demi pertanyaannya. Untuk itu kami persilakan kepada sahabat Musri untuk memulai pengajian pembacaan kitab Safinatun Najah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in. Summal rahim masih jami'an wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ali baitihi. Yususul Rais. Ki Haji Halil Bangkalan, Ki Haji Asam Sangari, Ki Haji Hashim Syari, Ki Haji Hasan Kipo, Ki Haji Sumil Rahim, Masyaikhina, Masyaikhi, Masyaikhi, wali jamil ustadina, wali jamil mu'alimina, wa dabil hukujibat alina, wali jamil muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wa nafana bihim, wa bi'ulim. Sayyulillahi lahu lana, wa lahumul Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk pada bab waktu-waktu sholatnya. Waktu-waktu sholat yang 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahirrahmanirrahim. Auqatus sholati utawi pirang-pirang waktune salat iku khamsun ana 5. Awalu waktu duhri utawi kawitane waktu duhur iku jawalu syamsi temurune srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire waktu duhur iku mathiru dili syai'in anane ayang-ayang yang perkara mislahu kang sapadane se gero dilil istiwai kang saliyane ayang-ayang atau bayang-bayang tengah-tengah. Saya bacakan dulu nanti penjelasannya terakhir. Wa awalul waktu asri wa awalu waktil asri utawi kawitane waktu asar ida soro ing dalam nalikane ono opo dilukuli sayin ayang-ayang atau bayang-bayange saban-saban perkara iku mislahu madane syai wajada lan nambahi qalilan lawan sitik. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asar iku guru bisamsi surupe srengenge. Wa awalu waktil maghribi lan utawi kawitane waktu maghrib iku guru bisamsi surupe srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu maghrib iku guru bisyafaqi surupe mega al ahmari kang abang. Wa awalu waktil isya lan utawi kawitane waktu isya iku guru bisyafaqi surupe mega al ahmari kang abang. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu isya iku tulu'il fajri muncule fajar as-sodiki kang sodik. Wa awalul waktu subhi lan utawi kawitane waktu subuh iku tulu'il fajri muncule fajar as-sodiki kang sodik. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu subuh iku tulu'i syamsi muncule srengenge. Pertama yaitu auqatus sholati utawi adapun waktu-waktu sholat itu khamsun ada 5. Yang pertama yaitu awal waktu zuhri, adapun awalnya waktu zuhur itu jawalu syamsi turunnya matahari. Ketika matahari di tengah-tengah itu belum masuk waktu zuhur. Nah, ketika rada sedikit turun, panasnya enggak terlalu panas, nah, itu udah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu masiru dilisaiin. Dan adapun akhirnya waktu zuhur itu adanya bayang-bayang sesuatu sama persis dengan panjangnya sama persis dengan sesuatu tersebut. Misalkan tongkat ditancapkan, ketika bayang-bayang tongkat sama dengan tongkatnya itu sendiri ketika ada matahari, nah itu udah akhir waktu zuhur. Mungkin bisa dicoba atau di Masjid Al-Qures ada ya, ada kayak waktu-waktu zuhur berdasarkan peredaran matahari, berdasarkan bayang-bayang. Contoh kecilnya kita bisa membuat sendiri di depan rumah atau di mana di lapangan, menancapkan tongkat. Ketika tongkat sama persis di tengah-tengah, nggak ada bayangannya, itu belum masuk waktu zuhur. Ada sedikit bayangan, nah itu baru ada masuk waktu zuhur. Akhirnya waktu zuhur ketika panjang tongkat dan bayangannya itu sama, nah itu akhir dari waktu zuhur. Selanjutnya yaitu awalnya waktu asar. Awalnya waktu asar itu ketika idza saradili kulisain mislahu. Itu ketika bayang-bayang sama persis dengan tongkatnya. Tongkat ditancapkan, terus sama bayang-bayangnya dengan tongkat tersebut. Ukurannya sama ya panjangnya. Bayang-bayang sama tongkatnya sama. Itu udah masuk waktu asar. Wajada qalilan, walaupun lebih sedikit. Nah, itu udah masuk waktu asar. Dan lebih sedikit lah. Jangan sama persis. Jadi untuk ihtiyat lebih sedikit. Nah, itu
ada berapa senti, nah itu udah masuk waktu asar. Wa akhiruhu ghurubi syamsi, dan akhir daripada waktu asar itu tenggelamnya matahari. Ketika sudah ada kelihatan matahari udah tenggelam, udah tinggal mega-meganya, ada 3 mega, ada mega merah, mega kuning, dan mega putih. Yaitu yang mega merah ya. Misalkan mega merahnya udah kelihatan, mataharinya udah tenggelam, itu udah akhir daripada waktu asar. Wa awalu waktil maghribi ghurubus syamsi, dan adapun awal daripada waktu maghrib itu terbenamnya matahari, sudah tidak ada lagi matahari. Pokoknya ketika matahari tenggelam sudah tidak ada, yang tinggal ada meganya doang, misalkan yang mega merah, nah itu udah masuk waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Dan akhir daripada sholat maghrib dan akhir daripada waktu maghrib itu ghurubus syafaqil ahmari, yaitu surupnya atau tenggelamnya mega merah. Ketika mega merah sudah tidak kelihatan, kan sering kita lihat ya, kalau sore hari masih ada cahaya-cahaya merah gitu, walaupun matahari sudah tenggelam, cahaya-cahaya merah itu namanya mega. Ketika mega sudah tidak ada, itu udah masuk waktu maghrib. Oh enggak, maksudnya ketika mega merah masih ada, itu udah baru masuk waktu maghrib, matahari tenggelam, meganya masih kelihatan. Nah ketika meganya sudah tidak kelihatan, itu sudah akhir daripada waktu maghrib. Wa awal waktil isya'i, dan adapun waktu isya itu ghurubus syafaqil ahmari, tenggelamnya mega merah. Nah sudah tidak ada lagi, pokoknya sudah tidak benar-benar gelap, sudah tidak ada bayang-bayang merah, sudah tidak ada bayang-bayang kuning, sudah tidak ada lah. Pokoknya langsung plek hitam gitu. Masuk waktu malam, itu udah masuk waktu isya. Wa awalu wa akhiruhu tulu'il fajri as-sadiqi. Wah, ini paling panjang ya. Waktu isya paling panjang. Akhir daripada waktu isya yaitu munculnya fajar sodik. Fajar sodik itu kelihatannya misalkan ada bayangan putih yang membentang dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan, itu namanya fajar sodik. Ketika waktu subuh ada. Sebelum waktu subuh biasanya ada bayangan putih. Seperti sinar putih gitu. Kalau kita melihat ke arah timur biasanya ada yang membentang dari arah selatan ke utara. Itu namanya fajar sodik. Itu sudah akhir daripada waktu isya. Wa awal waktu subuh, dan adapun awal daripada waktu subuh itu tulu'il fajri as-sodiqi, munculnya fajar sodik. Nah, kadang kita kalau subuh itu masih malam ya, belum ada fajar sodik, bahkan udah masuk waktu subuh. Kebanyakan gitu. Padahal kiai-kiai pernah satu cerita bangun itu kalau waktu subuh itu biasanya jam 5 lebih seperempat atau jam 5 lebih lah. Sehingga kelihatan fajar sodiknya. Biasanya kalau jam 4 lebih gitu, setengah 5 misalkan, itu masih terlalu malam, belum kelihatan fajar sodiknya biasanya. Wa akhiruhu tulu'is syamsi, dan adapun akhir daripada waktu subuh yaitu munculnya matahari. Nah, ketika setengah 6 biasanya masih ada putih-putih, belum ada matahari, itu masih boleh waktu subuh, masih masuk waktu subuh. Belum ada mataharinya. Nah, ketika matahari sudah mulai datang, sudah mulai muncul, itu sudah habis waktu subuh. Al-asfaku salah satun. Adapun mega itu terbagi menjadi 3. Ahmaru 1 mega merah, wa asfaru 2 mega kuning, wa abyadu dan mega putih. Al-ahmaru adapun mega merah itu maghribun, menandakan waktu maghrib. Wa asfaru wal abyadu, dan adapun mega kuning dan mega putih iku isyaun, menandakan waktu isya. Wa yundabu
dan disunahkan takhirus salatil isya'i, mengakhirkan salat isya ila ayyugoyiba, sehingga tenggelamnya ashabul asfari, mega yang kuning, wal abyadi dan putih. Jadi kira-kira waktu isya itu sudah bersih daripada mega kuning dan mega putih, udah benar-benar malam. Nah, boleh mengakhirkan waktu isya itu, maksudnya kesannya. Masih bisa dimengerti waktu-waktunya? Pokoknya mah kalau istilahnya susah ya, misalkan mendung, nggak ada matahari, ya zaman sekarang kan bisa lihat jam gitu, dikira-kira. Waktu istiwa biasanya ada. Di masjid biasanya ada waktu istiwa memakai jam. Walaupun waktunya mendung, nggak ada matahari dari pagi sampai sore, itu bisa menggunakan waktu istiwa atau jam-jam istiwa. Biasanya Kemendag sendiri meluncurkan waktu-waktu sholat. Apalagi sekarang waktu-waktu sholat ditambah dengan waktu-waktu imsak, waktu-waktu sahur. Biasanya komplit lah. Istilahnya kalaupun mendung gak ada matahari, itu masih bisa diprediksi waktu sholatnya, gampang zaman sekarang. Untuk sementara sampai di sini dulu pembahasannya waktu-waktu sholat fardu yang 5 tadi. Mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang online ataupun offline bisa ada pertanyaan, boleh. Pertanyaannya bebas, baik masalah sholat atau taharah, masalah siam, boleh. Insya Allah saya akan jawab sebisa mungkin. Nanti setelah, kalau tidak pun ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Yuk, untuk rekan-rekan yang online dan offline, kali aja ada yang bertanya, silakan. Mungkin barangkali ada yang dari offline dulu mau bertanya. Bang. Bebas. Gak ada yang mau bertanya? Ya udah, saya sendiri yang mau bertanya. Jadi gini Kang, kalau misalkan kita lagi muncak, terus posisinya HP gak ada sinyal atau lowbat gitu, terus mendung, kita gak tahu arah kiblat kemana, mau mencari kiblatnya, kan biasanya kalau misalkan gak ada HP, pakai lewat matahari ya. Nah, posisinya mendung, itu caranya gimana Kang? Udah, itu aja. Udah. Yang lain kali aja yang di online, yang lagi lihat live streaming mau bertanya, silahkan bertanya. Setelah subuh. Iya, siap. Kata Haji Dudung soal waktu subuh. Nah, kan ada keterangan katanya ketika udah sholat subuh tidak bisa sholat lagi gitu. Gak boleh ngodoan lah gitu. Nah, ayah gitu. Dilarang ngodoan gitu, dilarang sholat. Tapi ayah gitu mah. Oh, lamun hayang ngodoan. Kalau misalkan pengen ngodok setelah waktu sholat subuh, boleh enggak gitu.
Udah. Ini aja sini. Ini soalnya nggak enak ini terus. Untuk yang pertama yaitu dari saudara Iwan ya. Ketika muncak itu naik gunung, itu matahari dalam keadaan tidak terlihat atau mendung. Terus HP-nya lowbat, nggak tahu jam berapa. Waktu duhur jam berapa nggak tahu gitu ya. Nggak bisa memprediksi waktu duhur ini udah waktu duhur atau udah masuk apa belum gitu kan. Ini waktu asar udah masuk apa belum gitu kan. Untuk kasus seperti itu dibolehkan sholat kapan saja. Maksudnya dikira-kira gitu kan. Kayaknya ini udah masuk waktu zuhur nih. Soalnya posisi matahari hanya kan kalaupun mendung kan kelihatan masih ada itu ya. Terang gitu, masih kelihatan terang. Kayaknya ini udah prasangka kita ini udah waktu yakin ya. Yakin bahwa ini udah masuk waktu zuhur, ya udah sholat zuhur. Terus kita masih lama nih di puncak masih lama. Terus kita yakin bahwa ini udah masuk waktu asar, ya udah waktu asar masuk. Itu aja, nggak ribet gitu, nggak itu, nggak usah dibuat susah gitu. Kemana aja kalau misalkan nggak ada kompas, nggak ada itu, nggak tahu arah kiblat, nggak tahu arah hidup, tinggal sholat aja. Kamu yakin kiblatnya ke sana aja, tinggal lakuin aja. Kamu yakin kiblatnya, misalkan itu mah sebelah selatan, mungkin ya kiblatnya sebelah sini nih, sebelah barat ini. Udah nyerong sini, yakin lah. Ya udah, lakuin aja gitu, nggak apa-apa. Apa yang kamu yakini lakukan saja. Apa yang kamu ragu tinggalkan saja, gitu aja. Simple gitu. Masih bisa dimengerti atau kurang puas? Oh, itu kan ini kan jawaban daripada pertanyaan saudara Iwan. Dapat dimengerti saudara Iwan? Kalau kurang puas, nanti di belakang kita ngopi bareng. Yang kedua yaitu pertanyaan dari saudara sahabat Haji Dudung Abdurrahman ya, Ketua Ranting GP Ansur Tanjung Sari Timur. Pertanyaannya yaitu, bolehkah kita melakukan sholat setelah sholat subuh? Padahal sholat tersebut sholat kodok gitu ya. Kodok kan wajib gitu kan. Padahal setelah sholat subuh dilarang sholat gitu kan. Nanti pembahasannya kita akan menuju waktu-waktu yang diharamkan sholat. Salah satunya setelah sholat subuh tidak boleh ada sholat lagi. Contohnya ketika kita sholat subuh kan tidak ada sholat sunnah pada subuh, nggak ada. Karena haram waktu itu melakukan sholat. Itu karena tidak ada sebab. Misalkan kodok kan kodok ada sebab. Sholat yang ada sebabnya misalkan kodok. Kita belum sholat subuh kemarin, belum sholat subuh. Nah ketika kita sholat subuh, nah mau ngodoin yang kemarin, ya boleh nggak apa-apa karena itu sholat yang ada sebabnya. Kecuali sholat yang tidak ada sebabnya termasuk sholat sunnah mutlak. Itu dilarang setelah sholat subuh. Nanti ada pembahasannya berikutnya waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat yang tanpa sebab. Tuh. Mungkin Pak Haji Dudung kurang puas gitu. Kurangnya di mana? Kan nggak boleh sholat ya, setelah sholat subuh nggak boleh sholat lagi. Itu sholat yang tidak ada sebabnya, itu tidak boleh. Kalau sholat yang ada sebabnya, kapan-kapan juga boleh. Seperti kodok, itu kapan saja boleh kodok mah. Nggak mengenal waktu haram, melakukan sholat enggak. Misalkan sholat subuh, ujung-ujung sholat sunnah mutlak, misalkan 2 rakaat, ya itu nggak boleh. Kalau sholat kodok kan itu wajib. Itu sebab, ada sebabnya gitu kan. Ada sebab karena wajib, karena sholat fardu. Maka boleh melakukannya. Mungkin ada yang lain yang mau dipertanyakan silakan. Yang online ada enggak yang online? Oh, ada pertanyaan lagi, silakan.
Yang online mau nyumbang silahkan langsung transfer bisa, langsung COD bisa, banyak ngopi bikin betah. Ya Mang Dudung mau nanya lagi apa? Oh gitu. Mau kali aja mau ada yang salam-salaman. Kalau tidak ada yang tidak dipertanyakan lagi, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mm. Sholat naon? Hmm, iya, iya. Abdulus sholah awalul waktu. Ya, lebih baik-baiknya sholat itu awal waktu. Gitu. Ya nggak apa-apa, hampuraun. Entos Mang. Mang Dudung. Entos nanya nama. Lanjut aja. Yuk lanjut lagi ngajinya. Jadi ada 6 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya dong, Bat. Jadi di dalam kitab At-Thariqatu As-Sadiyah fil Masail Al-Mufidah bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf disebutkan bahwa waktu pelaksanaan sholat wajib dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada waktu utama, waktu pilihan, waktu boleh, waktu haram, waktu uzur, dan waktu darurat. Mohon dijelaskan secara rinci waktu-waktu tersebut, Pak Ustadz. Siap, siap. Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu-waktu tersebut, saya lupa lagi apa? Oh iya, 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 iya. Nanti saya mutolah lagi ya itu. Untuk sekarang saya belum pernah baca itu kitab itu. Belum tahu juga. Ya kudu mutolah deui lah di tengah mah meureun lila deui. Untuk waktu tersebut Mas, nanti saya akan jawab pertanyaan Pak Haji Dudung di lain waktu ya. Nanti mungkin saya itu lagi pas ngaji lagi saya akan jawab. Untuk saat ini saya belum bisa jawab, saya harus mutolaah dulu. Saya harus lihat kitabnya dulu. Ditampung dulu. Oke, Pak Moderator silakan lanjutkan. Mungkin dari online ada yang bertanya. Ayo, ampun. Itu yang dari itu Rusia. Dari timur kali aja ada.
lanjut aja dulu, lanjut ngajinya. Lanjut aja dulu ya, karena lanjut. tidak ada yang itu, kita lanjut aja dulu. Paslun utawi iki ana pasal sebiji. Tahrumu haram opo as-sholatu sholat allati laisa kang ora ono laha iku tetep kedua sholat opo sababun sabab mutaqaddimun kang dingini wala muqarinun lan kang ora berengi fi khamsati awqatin ing dalam 5 pira-pira waktu. Ada waktu-waktu yang diharamkan ketika kita sholat dengan tanpa sebab. Misalkan sekalipun itu sholat mutlak. Sholat mutlak kan sholatnya tanpa sebab. Ujung-ujung pengen sholat aja, sholat sunnah 2 rakaat gitu misalkan. Itu salah satu sholat yang tanpa sebab. Itu haram dilakukan, ada waktu-waktu haram yang dilakukannya. Kalau tadi kasus pertama Pak Haji Dudung itu sholat qada setelah sholat subuh. Itu boleh karena itu ada sebabnya ya. Ini sholat yang tanpa sebab. Haram dilakukan pada 5 waktu tersebut. Yang pertama yaitu ingda tulu'i syamsi hatta tartafa'u qadra romhin. Ketika munculnya matahari sampai kira-kira 1 tumbak. Ketika adanya matahari, munculnya matahari kira-kira 1 tumbak. Kalau mungkin diperkirakan jamnya jam 7:30 atau jam 8-an ya, enggak, jam 7-an gitu mungkin ya. Itu haram melakukan sholat. Maksudnya sholat yang tanpa sebab. Kalau sholat duha ya boleh, karena itu sebab sholat duha. Kalau isyraq, misalkan isyraq waktu setelah sholat setelah subuh terus rada agak-agak terang, itu ada sholat isyraq boleh. Itu sholat yang tanpa sebab, ujung-ujung pengen sholat, waktu itu waktu jam 7-an lah misalkan 1 tumbak. Itu haram dilakukan, kecuali sholatnya sholat duha boleh. Yang kedua itu wa ingdal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula. Ketika matahari ada di tengah-tengah pas, itu tidak boleh melakukan sholat. Tidak boleh melakukan sholat yang tanpa sebab. Ujung-ujung pas matahari di tengah-tengah gitu. Kita pengen sholat, itu nggak boleh dilakukan. Fi ghairil jum'at, fi ghairi yaumil jum'ati, kecuali dalam hari Jumat atau hari Jumat boleh ketika kita sholat, misalkan masuk masjid pengen sholat atau sholat mutlak itu nggak apa-apa boleh, itu hari Jumat boleh ya. Hatta tajula sehingga turunnya matahari. Wa ingdal ispirori hatta tagrubu, dan ketika ada mega kuning sampai tenggelam, yaitu waktu kira-kira waktu setelah asar lah. Setelah asar terus mendekati maghrib, biasanya ada mega kuning atau mega merah, itu tidak boleh melakukan sholat, haram melakukan sholat. Hatta tagrubu, sehingga matahari tersebut tenggelam. Wa ba'da sholati subhi, dan setelah sholat subuh. Nah, itu sholat subuh itu tidak boleh. Setelah sholat subuh itu tidak boleh melakukan sholat haramnya. Yang seperti tadi Haji Dudung katakan, ya tidak boleh melakukan sholat. Karena setelah subuh itu tidak ada sholat sunnah pada subuh. Hatta tatlu'u syamsi, sehingga munculnya matahari. Nah, itu nggak boleh melakukan sholat sunnah. Melakukan sholat tanpa sebab. Atau sholat sunnah mutlak nggak boleh. Wa ba'da sholatul asri, wa ba'da sholatul asri, dan setelah sholat asar. Hatta tagruba, sehingga sampai pada tenggelamnya matahari. Nah, itu nggak boleh. Setelah asar tidak ada sholat lagi. Kan waktu sholat sunnah setelah asar itu nggak ada. Setelah sholat subuh, setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah karena haram dilakukan. Kita ulang lagi, yang pertama itu yang haram melakukan sholat sunnah mutlak, maksudnya yaitu yang pertama ketika munculnya matahari kira-kira 1 tombak. Dari pertama muncul matahari sampai kira-kira 1 tombak, ukurannya 1 tombak. Yang kedua yaitu wa ingdal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula, yaitu ketika matahari ada di tengah-tengah kecuali hari Jumat. Wa ingdal ispirari hatta tagrubu,
Yang ketiga yaitu ketika ada mega kuning sampai tenggelamnya matahari. Yang keempat itu wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'us samsi. Dan setelah sholat subuh sampai terbenamnya matahari. Yang kelima yaitu wa ba'da sholatul asri dan setelah sholat asar hatta tagruba sehingga tenggelamnya matahari. Itu waktu-waktu yang diharamkan sholat. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang tadi belum sempat diutarakan, silakan. Ini tumbennya sepi ya, biasanya banyak pertanyaan ini. Ya silakan bertanya. Bertubi-tubi. Kali aja tadi Ini tumben gak ada pertanyaan. mau nanya terus keseling ngaji lagi. Sok sekarang kali aja mau ada yang bertanya dari yang online. Kang Saad. Ayo. Yang online. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah isyraq. Ada caang. Kita aja sholat isyraq. Ayo, Kang Saad. Ayib, kali aja mau bertanya. Boleh masalah apa saja, selain sholat boleh. Bebas katanya. Mau masalah di luar sholat, kali aja ada yang mau dipertanyakan. Yo, Kang Saad mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz, Pak Kiai. Sekarang itu lagi bulan Ramadan gitu kan. Biasanya kan apa tuh 10 hari sebelum apa itu 10 hari terakhir lah, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan pada malam-malam ganjil itu katanya suka ada malam Lailatul Qadar. Nah itu untuk menentukan ciri malam Lailatul Qadar itu gimana tuh? Ya intinya apa ya? Iya, ya katanya kan di malam-malam ganjil 10 hari di hari bulan Ramadan itu gimana tuh? Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari Kang Saad itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Oh, terus lanjut pertanyaan yang selanjutnya dari Bang Iqbal. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Kiai. Jangan Pak Kiai dong, sahabat. Oh, tanya dong Bang Mus. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang mengkodo sholat ya Bang Mus.
Iya. Jadi kan ada pernah mendengar bahwa kalau kamu mengingat 5 tahun ke belakang, artinya sholat yang bolong-bolong itu, kalau kamu bisa menghitungnya, itu kamu langsung kodok. Nah, cara mengkodonya itu apakah ketika kita mau mengkodok sholat zuhur contohnya, habis sholat zuhur, waktu zuhur, nah kita langsung mengkodok sholat zuhur misalkan yang hari sebelumnya atau hari-hari minggu-minggu bulan-bulan sebelumnya gitu. Apakah setiap kita melaksanakan sholat zuhur, asar yang kita tinggalkan itu setelah sholat wajibnya kita mengkodok gitu? Bisa dipahami Bang Mus? Bisa. Nah, itu. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Iqbal, pertanyaan dari Bang Iqbal itu, ketika kita ingat sholat yang bolong-bolong 5 tahun ke belakang, cara mengkodonya itu bebas lah, mau 5 tahun ke belakang, mau 20 tahun ke belakang, yang penting ingat sholatnya bolong-bolong berapa kali gitu kan. Nah, cara mengkodonya itu seperti apa, dan kalau misalkan lupa kita berapa kali sholat bolong-bolong, gimana caranya untuk melunasinya? Jadi lanjut Bang, ditanya. Udah? Ya, dijawab. Untuk yang pertanyaan yang pertama yaitu ciri dari Lailatul Qadar ya. Kalau ciri-ciri secara fisiknya itu kan biasanya pada malam Lailatul Qadar itu langit bersih, terus angin terasa tenang, terus tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Itu ciri-ciri, salah satu ciri fisik daripada Lailatul Qadar. Atau bisa diprediksi seperti rumusnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Imam Al-Ghazali biasanya ada rumusnya, saya lupa lagi rumusnya. Biasanya kalau pertama bulan Ramadan hari Senin, Lailatul Qadarnya hari ini misalkan. Itu ada rumusnya daripada penjelasan Imam Al-Ghazali. Biasanya siang harinya terasa adem, nggak terlalu panas juga kalau siang harinya. Itu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Cerah lah. Kalau malam hari itu cerah gitu, enak, tenang gitu. Suasananya tenang. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Biasanya itu ciri-ciri daripada malam Lailatul Qadar. Dan untuk melakukannya kita start daripada tanggal 21 sampai 29 start. Mungkin saja kita kebagian. Masa sih nggak kebagian sih kalau kita tiap hari melakukannya gitu kan. Misalkan malam-malam ganjil lah kita melakukan sholat tasbih apa, kita melakukan kebaikan. Insya Allah lah pasti ketemu gitu kan. Kalau dari tanggal 21 sampai 29 standby lah terus gitu, kita melakukan sholat tasbih atau sholat apa gitu kan di malam hari. Ya mulai apa-apa, itu pasti ketemu dengan Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu cirinya, misalkan aduh kita nggak tahu cirinya, ya kita istiqomah aja tiap tanggal ganjil, insya Allah ketemu gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kita siap enggak pada malam-malam ganjil tersebut melakukan apa ibadah gitu, misalnya sholat sunnah atau sholat tasbih atau sholat yang lainnya gitu. Bisa dimengerti? Nah, ya. Kalau belum puas nanti biasa di belakang sambil ngopi. Ya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari saudara atau sahabat Iqbal. Pertanyaannya itu yaitu bagaimana kita melakukan qada sholat yang pernah kita tinggalkan. Misalkan kita tahu hitungannya, kita tahu berapa. Oh kita melakukan sholat zuhur itu enggak dilakukan itu 10 kali misalkan ya. Itu bebas waktunya kapan saja, enggak apa-apa. Mau waktu setelah sholat maghrib, mau waktu setelah sholat isya. Pokoknya yang namanya qada itu bebas kapan saja. Tapi yang lebih afdol itu ketika sholat zuhur, misalkan kita ninggalin sholat zuhur 5 kali. Ya udah waktu setelah sholat zuhur kita sholat zuhur lagi, qada niatnya 5 kali. Kalau waktu asar ya asar gitu. Kalau ninggalinnya sholat maghrib 5 kali ya nanti waktu maghrib gitu. Itu lebih afdol. Tapi kalau masalah waktunya bebas. Kapan saja boleh. Kita tarik maksimalnya berapa tahun. Misalkan kira-kira Iqbal,
kita pernah ninggalin sholat dari bulan, misalkan 7 bulan, jadi 8 bulanan gitu. Tarik maksimalnya aja gitu, dikira-kira maksimalnya aja. Jangan sampai kita ninggalin sholat 5 bulan, kita ngerjainnya 5 bulan. Nah, untuk ihtiyat, hati-hati, kita ngerjakannya waktu yang 6 bulan. Berarti berapa kali tuh? Ya 6 kali berarti ya, sholat asar. Itu untuk ihtiyat, untuk hati-hati. Waktunya kapan saja boleh kalau qada itu. Mau waktu tahrim, mau waktu apa juga boleh, nggak apa-apa. Qada mah meunang ke subuh ge. Cuma waktu-waktu yang afdol itu ya kalau ninggalinnya sholat duhur ya waktunya sholat duhur juga gitu. Itu lebih afdol. Udah Bal, dapat dimengerti? Alhamdulillah. Kali aja Ki Majid mau bertanya. Ini mungkin faktor itunya, Ramadannya udah mulai agak bosan mungkin ada agak penting gitu. Jadi tumben ini pertanyaannya nggak ada, biasanya banyak gitu kan pertanyaan-pertanyaan dari online ada, dari itu ada. Ini tumben pertanyaannya nggak ada. Oh iya 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 iya. Misalkan minimal daripada sholat ada itu sholat yang selain qada ya, itu 1 rakaat. Misalkan kita sholat asar nih, sholat duhur. Sholat duhur waktunya hampir memasuki sholat asar. Kita niat sholat duhur, sholatnya ada, niatnya sholat duhur. Ada alillah. Pas udah 1 rakaat, Allahu Akbar. Nah di masjid, waktu sholat asar masuk. Nah itu udah masuk sholat ada. Tidak masuk sholat qada, masuknya sholat ada. Tapi ketika kita sholat duhur, Allahu Akbar, adzan sholat asar datang. Itu masuknya sholat qada. Walaupun niatnya sholat ada. Kita sudah niat sholat ada. Tapi tetap masuknya sholat qada. Karena belum dapat 1 rakaat. Ini ada pertanyaan Bang dari online. Ya, Ada pertanyaan dari yang punya Nusa Parfum. Badrus Soleh Mawardi. Melaksanakan sholat taraweh sebelum melaksanakan sholat isya itu bagaimana hukumnya Bang? Ya hukumnya sebaiknya ditinggalkan ya, nggak boleh. Masanya sholat sunnah dulu yang wajib bukan ditinggalkan, diakhiri. Yang harusnya itu kan sholat wajib dulu baru sholat sunnah gitu kan. Kurang adab lah. Masa sholat sunnah dulu gitu kan. Kalau taraweh kan gampang, nggak taraweh juga nggak apa-apa gitu kan. Misalkan waktunya kita nggak mau sholat taraweh nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu kan. Itu namanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya harus dilakukan sholat wajib dulu gitu kan. Nggak boleh sholat taraweh dulu. Jadi mengedepankan yang wajib dulu. Mengedepankan yang wajib dulu baru sunnah. Qada, iya. Ya ninggalin tarawih harus qada, iya harus diwajibnya, jadi laksanain wajibnya dulu, iya. Berarti sholat tarawehnya sah atau tidak kan? Ya enggak sah. Ya bukan masalah enggak sah atau enggak sah ya, sah atau enggak sah. Itu kurang itulah. Kurang afdol. Ya istilahnya enggak ada adab gitu. Masa sih sholat yang didahulukannya sholat sunnah dulu gitu kan. Dikerjainnya enggak apa-apa, enggak dikerjain juga enggak apa-apa. Yang penting sholat isya dulu, masuk sholat isya waktu isya dulu. Enggak boleh sholat tarawih dulu gitu. Kalau masalah sah enggak tahu saya. Dapat dimengerti Kang Badrus? Iya, terima kasih Kang Badrus Soleh yang punya Nusa Parfum Pamanukan. Yang selalu menyimak.
Kali aja ada yang lain bertanya dari online. Ayu Akara mau nanya. Ada yang bertanya setelah kayak gitu Bang. Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. 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 Ikut makmum. Mm-mm. Ah, ah. Mm. Ah, ah. Mm-mm. Mm-mm. Ah, iya, iya. Ah, ah. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kesimpulannya ketika kita lagi jamaah qashar, terus salat jamaah qashar, terus di belakangnya ada yang ngikutin, jadi makmum. Padahal dia gak tahu kita lagi sholat apa. Nah hukumnya gimana yang di belakang? Hukumnya sah, boleh-boleh saja. Walaupun dia tidak tahu, kita ujuk-ujuk mau sholat berjamaah, ini kok ada yang jamaah di masjid, kita ikut aja ngemakmum gitu. Kita nggak tahu itu sholat, dia sholat qashar atau jamaah, kita nggak tahu, kita ikut aja gitu. Jadi makmum nggak apa-apa, sah sholatnya. Walaupun dia itu sholat sunnah misalkan, sholat sunnah kita tidak tahu itu sholat sunnah, kita ikut aja ngemakmum, nggak apa-apa, sah. Tidak membatalkan sholat, tidak menjadi penghalang itu. Boleh-boleh saja karena tidak tahu. Udah bisa dapat ganjarannya berjamaah, udah bisa. Ya, sama-sama Pak Haji. Ini yang lihat di online 7 orang. Nanya tuh Lur. Biar rame ayo. Biar lama ngopinya. Ayo Aki. Bedenaros. Nah itu biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Muslih, tanya dong. Iya dong. Jadi begini Pak Muslih. Umpama kita sedang sholat ya di shop-shop yang agak depan lah. Shop 8, 9 itu kan depan. Ya enggak apa-apa di shop depan lah. Nah, dengan tidak tahan kita batal wudunya, kentut. Tapi ya silent lah, mode silent, yang kita aja yang tahu gitu. Iya. Silent, kita doang yang tahu, mereka nggak ada yang tahu gitu. Nah,
posisi kan kita masih di sholat nih, Mm-mm. kan batal berarti meren, Mm-mm. batal karena hitut. Lalu kita mau ke tukang tuh, mau wudhu tuh, malu Pak Muslih. Iya. Jadi mau dibatalin, mau dilanjutin batal, mau dibatalin ke belakang nanti ketahuan, loh itu tuh si eta, itu Pak Muslih. Jadi kita kan itu silent hitutnya tuh, tapi bau kan, kayak kalau silent itu biasanya kan bau. Orang tuh kan pada, sahan itu. Nah kalau kita ke belakang wudu, penting kan nyahoan Pak Muslih. Ternyahokan gitu. Jadi orang-orang tuh, oh si Ikhwan gitu tuh. Jadi gimana tuh solusinya Pak Muslih? Terima kasih. Langsung dijawab ya. Ketika kita berada di tengah-tengah shaf atau misalkan di barisan tengah-tengah lah misalkan. Terus kita batal. Kita mau ke belakang malu, mau dilanjutkan kumaha gitu kan. Nggak bisa dilanjutin kan udah batal gitu kan. Ya resikonya ya harus ke belakang, harus segera mengundurkan diri. Nggak boleh ikut-ikutan sholat juga gitu kan. Karena nggak ada faedahnya. Istilahnya kita sholatnya gerakan-gerakannya gerakan tidak berfaedah karena kita udah batal. Ya sebaiknya kita mundur. Kalau masalah malu itu mah resiko. Kenapa dia itu jalan. Misalkan kita pasti melewati barisan nih, pasti melewati orang-orang sholat, nggak apa-apa. Gitu. Walaupun haram melangkahi orang-orang sholat, nggak apa-apa. Kalau ketika kita batal di tengah-tengah nih, kita mau wudhu nggak apa-apa. Atau kita misalkan ada kasus kita mau sholat nih, di tengah-tengah ada yang kosong. Di sisi lain kita harus melewati orang-orang sholat kan melewati orang-orang sholat kan haram, nggak apa-apa dilewati aja nggak apa-apa, tidak jadi haram gitu kan. Untuk menempati posisi yang masih kosong nggak apa-apa. Itu mungkin jawabannya puas atau nggak puas Bang Majid? Wah ya terima kasih. Udah dipuasin sih tadi ya. Orang rek nanya Kang. Oh silakan. Jadi semisal ya imam keur maca surat, terus suratnya teh poho. Nah kan si makmum wajib ngebejaan. Cuman si makmum teh ayo 4 orang atau 5 orang ngebejaan jadi suarana teh teu kadenge Kang. Gegerenyeman. Naon? Diulangi deui ku imam teh ayatna poho keneh wae. Si makmum ngebejaan ngagerenyem deui. Teu kadenge ku imam teh. Ngomong naon ieu? Eta ganti surat apakah ngadaguan makmum nu jelas gitu kan? Itu suratnya surat yang wajib atau surat yang wajib. Surat wajib. Jangan nungguin si makmum ngabejaan gitu. Eta si makmum keukeul kalah 4 orang teh bareng teh ngomongna jadi teu kadenge gerenyem. Naon ieu gimana teh icing we. Kira-kira kumaha? Ya nungguin si makmum tetap. Ya moal tapi ka subuh lah. Pasti ada salah satu makmum yang istilahnya suaranya ya dikencengin lah kan diwajibkan untuk mengingatkan ya. Fatihah berarti. Wajib dikasih tahu kalau surat yang wajib. Itu bagi imam ya, bagi imam. Wajib si imam memberitahu kepada si imam. Walad apa gitu. Walad dolen. Kecuali ketika si imam takbiratul ihram baru membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, si imam ruku. Kita otomatis si imam ikut ruku. Itu apa sudah masuk ke surat Al-Fatihah apa enggak gitu kan? Apa sudah melaksanakan fi'liyahnya enggak gitu kan? Qauliyahnya enggak gitu kan? Bacaan yang wajib ya udah masuk, enggak apa-apa. Kita misalkan Allahu Akbar takbiratul ihram Bismillahirrahmanirrahim, si imam ruku ya enggak apa-apa, kita udah masuk 1 rakaat gitu. Udah dapat Al-Fatihahnya udah dapat karena dalam pandangan kita bismillah itu termasuk dalam surat Al-Fatihah. Misalkan. Siap, ngerti ya.
Ayo nanya-nanya mau dilanjut apa udah ngajinya nunggu yang nanya. Kalau misalkan mau dilanjut ya dilanjut Kang. Bisa dilanjut, bisa. Ngajinya dilanjut. Dilanjut Kalau wae. tidak ada pertanyaan mungkin saya lanjutkan lagi ke bab berikutnya. Yuk Kang, lanjut Kang. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Saktatus sholati utawi menenge ing dalam sholat. Iku sitatun ono 6. Berhenti ketika sejenak, sakta itu berhenti sejenak. Jeda gitu kan. Jeda ketika kita melakukan sholat. Itu disunahkan ada 6 tempat. Baina takbiratul ihrami wa du'ai. Antara takbiratul ihram dan doa. Doa iftitah mungkin ya maksudnya ini. Oh iya, wa du'ail iftitahi dan doa iftitah. Allahu Akbar. Jangan langsung Allahu Akbar kabira wal enggak usah gitu. Disunahkan untuk diam dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Itu sunnah ya. Sunnah dilakukan untuk diam dulu, jeda dulu. Enggak boleh langsung setelah Allahu Akbar kabira enggak. Ada jeda dulu. Wa du'ail iftitahi wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi. Dan iftitah dan ta'awud. Kan biasanya setelah iftitah kan langsung ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu ada jeda dulu, diam dulu sebentar. Wa bainal fatihati wa ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru masuk bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebaiknya diam dulu, jeda dulu. Enggak boleh langsung bismillah ya. Wa bainal fatihati wa ta'awudi wa bainal akhiril fatihati wa amini waladdallin. Diam dulu. Amin. Nah, itu disunahkan ketika mengucapkan amin, kita disunahkan imam ikut juga amin gitu. Ikut juga amin, imamnya juga. Wa baina amini wa surati, dan antara amin dan surat. Amin, diam dulu sebentar lalu membaca surat yang disunahkan ya. Surat An-Nas, surat Al-Falaq atau dan sebagainya. Wa baina surati wa ruku'i, dan antara surat dan ruku. Ketika kita membaca surat, misalkan surat itu ya kulhu ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam dulu sejenak, enggak boleh langsung itu, enggak usah ya. Baiknya diam dulu sejenak baru ruku. Allahu akbar. Ini ada 6 tempat ya. Yang pertama antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah. Yang iftitah, nah, yang kedua antara iftitah dan ta'awud. Yang ketiga antara ta'awud dan Al-Fatihah. Yang keempat antara surat Al-Fatihah dan amin. Yang kelima antara amin dan surat. Yang keenam antara surat dan ruku. Nah, itu ada jeda-jeda dulu. Tumaninah lah, saktah ini diam dulu gitu. Diam sebentar. Jeda sedikit. Gimana Bang? Pertanyaannya udah enggak ada lagi ini? Ada Bang, dari online nih. Oh, ada yang bertanya dari Bravo Lodad. Pak mau nanya, kenapa ketika sholat taraweh dimulai kunutnya dari pertengahan Ramadan? Kenapa tidak dari awal Ramadan saja? Dan apa hukumnya melalui kunut dari awal Ramadan? Kalau kunut itu kan sunnah, mau dilakukan mau enggak juga enggak apa-apa. Mau di awal Ramadan enggak apa-apa kunut gitu kan, enggak apa-apa, enggak mau dikunutin juga enggak apa-apa. Ini kenapa kunutnya di tengah-tengah Ramadan? Karena di sana
nuzulul Quran ya, ada hari-hari di mana Al-Quran diturunkan. Biasanya disunahkan untuk melakukan kunut. Kalau enggak kunut juga enggak apa-apa, enggak jadi masalah gitu. Itu hanya sekedar sunnah. Kalau subuh mah ya enggak. Subuh juga tetap sunnah gitu kan. Enggak apa-apa. Kalau masalah kunut itu masalah sunnah. Mau dilakukan mau enggak apa-apa. Mau di awal Ramadan nggak apa-apa, mau di tengah Ramadan nggak apa-apa. Ini pertanyaannya kenapa di tengah-tengah Ramadan? Karena ada waktu-waktu di sana waktu diturunkannya Al-Quran. Ngerti Bravo Glodat atau Khairul Anam? Ini offline nanya. Ya mungkin karena mendadak kepala ya. linter. Ya mungkin enggak juga, ya mungkin karena pertanyaannya belum terbayang gitu kan ya. Boleh dong. Nanya apa Bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sahabat. Ya silakan. Ini mungkin masalah baris berbaris, soft. Pentingkah meluruskan dan merapatkan soft? Dan apa hukumnya bagi yang melalaikan? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk urusan soft atau baris berbaris dalam sholat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebaiknya sunnah itu sunnah apa? Sunnah mandub ya, sunnah yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu rapi baris gitu kan. Kalau tidak, istilahnya barisannya tidak itu, tidak baris, barisannya tidak rapi. Itu tidak mendapatkan pahala sopnya ya, pahala baris berbarisnya tidak boleh. Tapi dalam aturannya tetap imam di depan, di belakang berbarisnya imam. Tapi sekiranya imamnya tidak rapi, ada yang rada menceng, ada yang rada itu tidak mendapatkan pahalanya sop atau pahalanya barisan. Gitu. Kalau pahala jamaahnya dapat gitu kan. Itu sunnah yang dianjurkan. Cukup Bang? Alhamdulillah. Karena selain disiplin waktu dalam Islam juga diajarkan disiplin baris berbarisnya juga ada ya. Disiplin tempat gitu. Tuh kata tadi yang bertanya dari online, referensinya dari mana? Oh referensinya nanti saya lupa lagi referensinya. Nanti saya buka-buka lagi referensinya. Kalau masalah dalil-dalilnya itu, saya lupa lagi, nanti saya buka lagi dalilnya. Pokoknya saya pernah ngaji, saya pernah mendengar dari guru saya begitu penjelasannya. Kalau pengen lebih lengkap, Anam pulang dulu dari Cirebon, ngopi dulu di rumah Kang Musi. Iya, ngopi dulu di sini, kita bareng cari-cari dalilnya, cari-cari mahodnya ya. Kalau sekarang terus ditanyain dalil, saya lama lagi gitu kan. Saya harus pulang dulu, nyari-nyari kitab dulu. Itu juga kalau kitabnya kita punya, kalau enggak saya pinjam dulu gitu kan ini. Ya udah, ayo Bang, nanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang saya ingin tanyakan sekarang, kebanyakan mungkin sudah tahu. Jadi yang ingin ditanyakan tuh, ada yang bilang, katanya kalau azan, masuk waktu azan, kita itu gogoleran nonnya. Leha-leha. Jangan sambil tiduran gitu. Kalau terdengar suara azan itu artinya jangan sampai tiduran. Ditakutkan katanya nanti kalau meninggal jasadnya itu akan berat katanya itu Bang Mus. Nah yang ingin saya tanyakan itu sumbernya dari mana? Tadi temurin dalil gitu. Dalil. Terima kasih Bang Mus. Itu memang ada hadis yang mengatakan begitu. Tapi intinya gitu, ketika kita masuk waktu sholat, jangan sampai kita melalaikan sholat, gitu aja.
Masanya boleh-boleh saja adzan kita masih rebahan santai. Tapi ketika waktu sholat ya masih misalkan adzan nih kita rebahan nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ketika waktu maksud sholat ya jangan dilalaikan gitu sebaiknya. Berarti sebaiknya ketika terdengar azan jangan sambil rebahan gitu Bang Mus. Nah, sebaiknya begitu sebaiknya. Tapi nggak gitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya sudah, yang intinya tuh inti daripada hal keterangan tersebut yaitu jangan sampai melalaikan sholat, bukan melalaikan azan gitu. Oh, iya, sebenarnya tujuannya ke sana, arahnya ke sana. Jangan sampai melalaikan sholat. Baik. Terima kasih Bang Mus. Melalaikan saja istilahnya nggak boleh, apalagi meninggalkan gitu kan. Tuh intinya ke sana. Kembali ke moderator, Bang. Ntar dulu Bang, dilihat dulu. Kali aja di online ada yang lagi bertanya. Ya. Semua sholat berlaku. Itu kan sunnah, gitu kan. Sunnah. Tapi ketika kita sholat taraweh, kita imamnya kan bacanya cepat. Kan kita tidak boleh mendahului imam ketika membaca surat Al-Fatihah. Di sana boleh mendahului imam karena takut ketinggalan. Nah, boleh-boleh saja karena imamnya cepat misalkan. Imam udah masih alhamdulillah kita udah sampai waladolin nggak apa-apa. Untuk minimalisir mungkin dari online dari Bang Iqbal. Kecuali tumaninah lah, tumaninah itu salah satu rukun sholat yang nggak boleh tinggalin. Secepat-cepatnya sholat tetap harus ada tumaninahnya. Bang Iqbal yang punya kawasan Nebel. Kali aja mau bertanya. Dicukupkan mungkin untuk yang bertanya. Mungkin karena sudah larut malam juga ya. Mungkin dicukupkan dulu untuk malam hari ini sampai saat ini untuk dicukupkan dulu. Saya selaku pembaca kitab, pembaca ini sumber, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon ketika saya ada kesalahan mohon diluruskan. Kalaupun ada jawaban yang kurang puas, bisa langsung kita ngopi-ngopi di belakang, gitu ya. Santai aja gitu. Kalau saya ada salah, misalkan, ini salah nggak sesuai dengan kitab, mohon dibetulin gitu. Mohon dilurusin. Misalkan pembacaannya salah atau i'rabnya salah, silakan dilurusin saja. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kesimpulannya dari ngaji sekarang itu boleh mengakhiri sholat sunnah qobliyah setelah sholat wajib. Bahkan terkadang disunahkan seperti ada orang yang baru tiba tapi sholat berjamaah. Mau dilaksanakan atau hampir dilaksanakan sehingga jika dia melaksanakan sholat qobliyah maka dia akan ketinggalan takbiratul ihram imam. Dalam kondisi seperti ini dia makruh melakukan sholat sunnah qobliyah. Dikutip dari kitab Fathul Mu'in. Mungkin dari saya moderator. Mungkin sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.